Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dengan NIM 0104201088 dari kelas manajemen dakwah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang realitas iman terhadap kehidupan sosial, yaitu yang pertama adalah etika bersilaturahmi. Silaturahmi adalah amalan yang dilakukan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Pentingnya silaturahmi juga dapat menjauhkan kita dari neraka dan akan dimaksudkan ke dalam surga kelak. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari pernah bercerita bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Yang pertama, engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, menyambung tali silaturahmi." Menyambung tali silaturahmi juga bermakna menegakkan agama. Silaturahmi adalah ajaran Islam yang menunjukkan pentingnya hubungan antara sesama manusia. Silaturahmi yang baik adalah apabila kita lebih dahulu menjaga hubungan dengan saudara-saudara dari keluarga kita. Jangan sampai kita berbuat baik terhadap teman, namun berbuat jahat terhadap saudara. Padahal, menjaga silaturahmi dengan saudara itu lebih utama. Adapun etika bersilaturahmi adalah meluruskan niat, agar niat kita nantinya tidak keliru. Kemudian yang kedua adalah etika bertetangga. Bertetangga artinya hidup bersama orang lain pada suatu lingkungan tertentu, yang dekat atau yang jauh. Yang dimaksud tetangga yang dekat, ada pendapat menyebutkan adalah orang-orang yang tinggalnya di dekat rumah, atau saudara dan keluarga sendiri atau sesama muslim. Adapun etika yang baik dalam bertetangga, yang pertama adalah selalu bersikap baik dan ramah dengan tetangga. Kedua, tidak mengganggu, merusak dan menghalangi bangunan atau tanaman yang dimiliki oleh tetangga. Ketiga, menolong, melindungi serta memberikan hak tetangga. Keempat, tidak mengganggu tetangga, dan yang terakhir adalah bersikap sabar jika diganggu oleh tetangga. Kemudian tetangga yang baik adalah tetangga yang merasa bahagia ketika tetangganya bahagia dan merasa sedih ketika tetangganya sedih. Tetangga sesama muslim adalah bersaudara. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah hadis tentang POAC. Pada dasarnya, POAC ini merupakan prinsip dasar manajemen untuk mengontrol dan mengatur. Dengan manajemen media massa kita dapat membuat suatu program sesuai dengan selera pasar dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai penerima informasi yang disampaikan melalui media massa. Kemudian di dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang POAC, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang keempat adalah etika berpolitik. Etika berpolitik adalah praktek pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak, ilmu tentang adat dan budaya kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Etika berpolitik harus dikedepankan untuk menunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Sebagai orang yang hidup bersama-sama, ada kalanya kita satu pilihan dan ada kalanya kita berbeda pilihan. Kita harus bisa saling menghormati, yang sama pun jangan saling membangun kekuatan untuk melawan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa, sebab korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji, dan nepotisme merupakan suatu kecenderungan
untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapuhnya kualitas moral. Kemudian hadis tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berbunyi, Hadatsana al-Aswadu bin Umar, hadatsana Ibnu Abu Bakar, yakni Ibnu Ayasi, an Laitsi an Abil Khattab, an Abi Zur'ah, an Su'ban. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiya wal murtasyiya war-ranisha, yakni diyamshi bainahuma, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Aswad ibnu Amir, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Ayyas, dan Laits dari Abu Al-Khattab, dari Abu Zur'ah, dari Suban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.